Nah, jadi dari pemerintah keputusan untuk realnya untuk mudik ini seperti apa sih Pak? Larang mudik, ya, semua kita harus samina wa ta'na istilahnya. Ya, kita harus mengikuti komando dari Bapak Presiden. Kenapa? Penanganan pandemi COVID ini adalah masalah nasional, sehingga penanganannya perlu keserentakan antara pusat dan daerah. Ya, dalam sistem demokrasi desentralisasi saat ini ada pembagian kekuasaan pusat, daerah tingkat 1, tingkat 2. Dalam pembagian kekuasaan seperti itu, ketika menghadapi permasalahan nasional seperti pandemi COVID ini, semua provinsi kena, ya, maka kita harus satu komando. Satu komandonya ya Presiden sudah menyampaikan larang, maka semua kepala daerah pun narasinya ya larang. Larang tidak dilarang itu ya diam saja 33% yang akan mudik. Dilarang tetap 17%, 11%. Dilarang dan kemudian di action lapangan masih 7%. Jumlahnya masih 18,9 juta. Repotnya nanti kalau sudah mudik itu mobilitas tinggi. Setelah itu terjadi virus dibawa dari satu tempat ke tempat lain, menulari. Apalagi biasanya ritualnya hari raya itu kan kita datang ke orang tua. Ini nanti ada yang sujud, ada yang peluk, cium segala macam, badannya bawa virus. Alih-alih mau minta maaf. Iya. Terkait peruntukan Wisma Atlet sendiri Pak, seperti apa Pak? Kita melihat BOR, bed occupancy ratio, kesediaan untuk penderita COVID ya, dari bed yang ada di Sumsel itu sudah mencapai 65%. Ini adalah lampu kuning sekali. Tingkat nasional tidak yang lebih dari 30%. Tingkat nasional. Nah, kita udah 65. Maka ini belum sampai puncak kegiatan. Kita baru menjelang mau puncak kegiatan menuju hari raya 12 atau 13 tadi. Ini udah begini, udah angkanya naik di Sumsel. Oleh karena itu, selain kita pengetatan pendisiplinan untuk mengurangi angka penularan, langkah berikutnya adalah mempersiapkan worst scenario. Kalau seandainya terjadi ledakan angka yang positif, sistem kesehatan mampu untuk mengatasi. Jangan seperti di India, kolaps, ya, kesehatan dan nyerah. Nah, harus mampu. Oleh karena itu, salah satu keuntungan daripada Sumsel ini punya Wisma Atlet ini, yang jarang dimiliki, hanya ada di Jakarta ya, tempat lain nggak ada. Ini untungannya, siap pakai. Tinggal ini segera mungkin dipersiapkan peralatan-peralatannya, tenaga kesehatan yang mungkin bersama-sama teman-teman dari TNI, dari Polri, tenaga kesehatannya seperti yang dikerjakan di Wisma Atlet Jakarta. Itu diawaki oleh teman-teman TNI dan Polri. Nah, ini yang paling mudah itu militansinya tinggi. Itu yang perlu duduk bersama dengan Forkompinda. Lebih baik kita siap ya, dan mudah-mudahan upaya kita menekan itu berhasil sehingga nggak pakai. Tapi nggak apa-apa, nggak kepake dianggap mubazir, nggak apa-apa. Daripada meledak kita nggak siap, itu akan terjadi kematian. Ini melaksanakan
adalah protokol kesehatan. Kenapa? Saya muter kota Palembang, kedisiplinan udah mulai menurun. Pasar-pasar udah penuh tanpa masker. Di jalan-jalan banyak juga yang nggak pakai masker. Kemudian itu yang di saya lihat ada beberapa acara kawinan di pinggir penuh itu tanpa ada masker. Kemudian kita lihat kegiatan malam di Jakarta itu ya itu kafe-kafe tutup udah jam 10 tuh nggak ada lagi. Di Bandung sama, di Bali saya kemarin di Sulawesi Selatan itu juga sama demikian, malam udah tutup jam 10. Nah, ini saya lihat malam ramai di mana-mana anak muda. Maka saya terima kasih dari malam Pak Muda perintahkan sudah untuk bubarkan kembali. Jakarta itu dilarang untuk sahur keliling namanya itu juga dilarang. Nah, jadi harus ada upaya pendisiplinan masyarakat, kerjasama antara pemerintah didukung oleh Polri, TNI dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Bilang ya, 2 minggu lalu. Tapi hari ini 57 ya. Tapi tadi malam saya cek di kota Palembang 65 Palembang ya, 100% bornya. Pak, tadi dari 20 rumah sakit kan baru 11 Pak. Apakah dari Mendagri sendiri untuk Pak ada supply sendiri untuk menyiapkan mereka untuk fasilitas COVID Pak? Memaksimalkan 20 rumah sakit. Yang tahu adalah rumah sakit itu sendiri, apakah mereka bisa menyiapkan fasilitas untuk COVID ya. Kalau pasien-pasien lainnya sepi, kosong, kenapa tidak dialihkan untuk COVID? Tapi kan harus ada persediaan obat, gitu, ya. Kemudian juga ada perawatnya khusus, ada APD, kemudian ada peralatan seperti ventilator dan lain-lain. Mampu nggak itu ya? Saya harapkan dari pemerintah provinsi bisa mengalokasikan anggaran. Sebetulnya sudah ada peraturan Menteri Keuangan ada. Kan hanya bisa dikerjakan dengan kebersamaan, sinergi antara Pemda, Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, bila perlu ada piringnya, dan kemudian dengan Majelis Ulama, ormas-ormas duduk bersama. PPKM itu ada 2 ya. Yang pertama makro, yang kedua mikro. Yang makro itu sudah jelas di sana. Di antaranya sekolah harus tidak tatap muka. Boleh dicobakan di tempat-tempat tertentu membuat model dulu. Kalau seandainya itu ternyata terjadi klaster, stop, evaluasi. Kalau ternyata bagus, replikasi, bukan langsung dibuka semua. Restoran 50% ya, dine in-nya. Saya melihat tidak banyak. Kemudian kegiatan keagamaan 50%, enggak, masih banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Belum ada sosialisasi yang tegas kepada masyarakat dan kurang ada penegakan hukum yang kuat. Di daerah yang saya sampaikan tadi, tegas mereka. Di Makassar tegas, saya lihat sendiri. Cuma kurang 50% benda, langsung panggil, periksa pemilik restorannya. Nah ini, saya melihat ini langkah-langkah itu yang softnya kurang berjalan, yang hardnya penegakan hukumnya tidak maksimal. Akhirnya autopilot. Yang kedua, PPKM mikro itu harus berbasis kepada level pemerintahan. Satgas COVID ada tingkat provinsi, kabupaten kota ada, kecamatan harus ada, melibatkan stakeholder, polsek, koramil, tokoh-tokoh masyarakat sana. Bahkan di tingkat bawahnya lagi, kelurahan, posko kelurahan harus ada. Mereka melakukan evaluasi tiap minggu. Kemudian di tingkat kampung, desa juga ada. Dan kemudian ada
desa malah bisa menggunakan dana desa 8% dari dana desa. Wah, udah menyebar virusnya luar biasa. Kalau udah menyebar, udah nggak terkontrol lagi, nggak terkendali, tinggal pasrah nanti. Rumah sakit kewalahan semua sudah. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ini oleh karena itu selain upaya tadi pencegahan, pendisiplinan kembali masyarakat dengan dukungan Forkompinda. Yang kedua, peningkatan kapasitas kesehatan. Saya salah satunya mungkin rumah sakit nambah untuk kapasitas untuk yang COVID. Seperti di sini rumah sakit Bari ya, nambah. Di sini udah 50% dari ruang untuk COVID. IC-nya udah penuh untuk COVID semua, 100%. Nah kemudian kalau tidak bisa ditambah sudah maksimal, siapkan. Kita masih untung di sini ada Jakabaring, ada Wisma Atlet yang dulu pernah dipakai buat karantina. Ini bisa disulap seperti Wisma Atletnya Jakarta. Saya minta juga masyarakat Sumsel ini saya paham menjelang hari ini banyak kegiatan, mulai dari ekonomi tadi ya, begadang malam orang muda juga ada dari salam dari kemudian kegiatan tarawih itu betul instruksi Mendagri PPKM ya, pengetatan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Nah itu salah satunya kan sudah tulis 50%. Ikuti, maka saya masih lihat dan saya ada informasi untuk di Palembang penuh tanpa masker lagi. Nah, ini bahaya, akan terjadi klaster di tempat ibadah sama seperti kasus India ya, bukan ditanya aku lama tidak. Ini kegiatan kerumunan apapun bentuknya, mau agama, non agama, itu penularan terjadi. Kemudian juga hati-hati buka puasa bersama. Buka puasa bersama yang aglomerasi. Ya untuk Jabodetabek aglomerasi ya. Kalau Sumsel? Ya untuk Sumsel saya kira kalau untuk Sumsel sama 1 jam di sini fine lah. Ya. Tapi begini, kepala daerah tetap narasinya tetap menghimbau untuk tidak mudik. Titik. Jangan pakai koma lagi. Kecuali enggak. Media-media akan mengutipnya hanya boleh, bahasanya itu. Penelitian menunjukkan, survei Bapak Presiden menunjukkan, pemerintah diam aja, itu sepertiga akan kena. Diam aja nih, tak ngomong apa-apa. Sepertiga mudik. Dilarang, keluarkan larangan, 11% masih mudik. Dilarang dan diketati dengan langkah-langkah lapangan, 7% masih bobol. Apalagi kalau ada narasi boleh mudik. Sudah di atas 33% akan mobilitas akan tinggi, akan sulit dikendalikan. Ya. Kalau sudah masyarakat terlalu banyak yang macetnya panjang segala macam, bagaimana mengatasinya? Saya pernah jadi Kapolri, pernah 2 kali jadi Kapolda Jakarta. Itu semuanya kembali nanti kepada polisi sama TNI untuk mengatur itu. Nggak akan mampu lagi kalau sudah masa yang terlalu banyak. Kita kalah dengan masa lagi. Gitu ya. Saya pernah lihat di mana di jembatan beradu antara bertemu. Sehingga ini saya nggak ada mengalah. Ini sebut pejabat yang lalu saya lihat di orang nasional di jembatan di Palembang. Berani begitu. Polisi setengah mati itu. Daripada sudah terjadi, lebih baik sebelum itu
Segera. Itu ya. Aku Pak. Ya udah.